Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita lantunkan, kita lafadzkan, baik dalam hati kita maupun dalam lisan kita. Lebih-lebih kesyukuran yang kita lantunkan itu kita juga wujudkan dalam amal-amal kebaikan kita. Karena sangat jelas janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar syukur sebatas di lisannya, tapi dia meningkatkan amal-amal hariannya, amal-amal terbaiknya, baik amal yang kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amal-amal sosial di tengah masyarakat. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan pada kali ini kami mengupas tentang makna Ramadan dengan ayat yang sama yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, tapi dalam tinjauan, dalam sudut pandang yang berbeda, agar menguatkan kita semua tentang makna puasa itu seperti apa. Ayat yang sudah dibacakan tadi di muqaddimah, insya Allah kita semua hampir hafal. Surat Al-Baqarah 183. Kalau kita ibaratkan surat itu dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar, itu adalah sebuah gambar besar. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya la'allakum tattaqun. Jadi dari ujung kanan atas sampai ujung kiri bawah. Kita ibaratkan itu piksel yang menggambar dari visual yang kita gambarkan ayat-ayat itu, maka disitulah titik-titiknya yang bisa kita lihat ada 3 komponen besar. Apa itu? Seandainya kita slice, kita pisah, itu ada 3 komponen besar, sehingga kita fokus kita berada di mana dan mau kemana. Kalau kita analogikan visual tadi dalam keseharian kita di kampus tercinta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini, seperti halnya kita melihat black box, kotak hitam. Gambaran tadi kita anggap sebagai kotak hitam, tapi Allah sudah mendetilkan kotak hitam itu isinya apa. Sementara kalau kita sebagai seorang elektro misalnya, ada kotak hitam yang hanya ketahuan outputnya saja, dia berfungsi bisa kita nikmati, kalau tidak berfungsi kita agak susah untuk repair karena tidak jelas ada parameter apa di dalamnya. Nah, ayat Al-Baqarah 183 tadi, kalau kita pandang dari jauh, anggaplah sebagai black box, dan kita mau pecah-pecah nih sekarang, agar kita tahu seandainya end of mind-nya, goal besarnya puasa adalah la'allakum tattaqun, belum kita bisa nikmati.
Pasti ada miss di situ. Pasti ada yang error di black box itu. Dan Ramadan ini adalah saatnya bagi kita untuk mengevaluasi kira-kira ada di slash yang mana masalah tersebut, sehingga treatmentnya jelas. Seorang mahasiswa elektro misalnya di awal praktikumnya, begitu dikasih black box gitu ya, maka bagaimana nge-trace atau mencari salah atau error dari sebuah sistem itu. Mungkin kalau kita pakai Stephen Covey cara berpikirnya ya, dalam Seven Habits bukunya itu end of mind, jadi berpikir dari akhir. Dicek outputnya, apakah outputnya sesuai dengan kriteria yang ada di dalam labelnya itu. Kalau tidak, biasanya kalau black box langsung kita lari ke depan, ke inputnya. Oh ternyata inputnya nggak ada, berarti treatmentnya input. Begitu input oke, outputnya oke. Inputnya udah ketemu oke, tapi outputnya nggak oke, berarti di tengah-tengah nih, di blok yang masih kotak hitam itu yang harus kita buka. Begitu cara berpikirnya kita dalam mereparasi sebuah perangkat elektronika misalnya. Sehingga kalau kita mau mendetilkan sekali lagi dalam bab puasa ini, ayo kita buka ya kotak hitam dalam bab puasa ini, agar kita sekali lagi semakin menguatkan sisi-sisi kepuasaan kita, baik pada diri kita, lebih-lebih puasa kita berdampak pada sosial. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, analogi lagi, mic yang sedang berada di depan saya ini menangkap suara audio, suara yang keluar dalam lisan saya, lalu dikonversi dalam bentuk sinyal audio, masuklah ke dalam ampli yang berada di belakang itu, lalu keluarlah dalam speaker. Saat suara saya tidak terdengar di speaker, analisanya sekali lagi, kalau end of mind-nya kita lihat speakernya tadi. Speakernya oke, lari ke amplifier. Amplifier ternyata on off-nya di sini belum menyalain gitu. Jadi memudahkan kita untuk melihat jika gambar besar itu kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian penting. Dalam ilmu algoritma pemrograman misalnya juga, kita lihat flowchart. Ada input, ada proses, ada output. Sebelum itu ada deklarasi variabel macam-macam. Yang di situ sebenarnya memastikan bahwa apapun variabel yang dipakai dalam input, proses maupun output itu clear sejak awal sudah didefinisikan. Sehingga saat ada error ada di mana itu sangat mudah untuk ditrace, apalagi line-nya kelihatan. Nah, ini bab puasa, teman-teman. Saudara-saudaraku sekalian, ini bab puasa. Apakah kita seanalisa itu jika la'allakum tattaqun yang melekat pada diri kita tidak meningkat antara Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang kemarin, atau kita turunkan antara ketakwaan kita Jumat yang pekan ini misalnya dengan Jumat pekan yang lalu, karena goal Jumatan juga adalah bagaimana meningkatkan sisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab puasa ini, di dalam surat Al-Baqarah tadi, kalau kita bagi ada 3 komponen besar di situ. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Inputnya adalah orang-orang yang beriman. Inputnya adalah orang-orang yang beriman. Itu blok yang pertama. Blok yang kedua adalah siyam. Kutiba alaikumus siyam. Blok yang kedua adalah puasa. Prosesnya, metodenya yang dipakai dalam sistem ini adalah puasa. Outputnya apa? La'allakum tattaqun.
mencetak orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan mengenal 3 komponen besar ini, mulai dari orang-orang yang beriman sebagai input, prosesnya adalah puasa dan outputnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mulai menurunkan, mendetailisasi gambar besar itu. Kalau kita zoom per bagian itu akan menjadi sesuatu yang lebih nampak lagi. Apa itu? Tentang orang-orang yang beriman. Mulai dari inputnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah mewajibkan berpuasa kepada hambanya ini dengan acuan di ayat tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu untuk memastikan kepada kita. Tersiratnya versi saya adalah puasa itu berat. Puasa itu berat. Tapi Allah memberikan penerangan di situ, memberikan catatan di situ, sebagaimana orang-orang terdahulu. Artinya puasa ini bukan hanya untuk zamannya Rasulullah SAW dan umatnya, tapi umat-umat sebelumnya juga dapat amanah puasa itu. Artinya ini untuk menguatkan kita bahwa puasa itu, kalaupun kita terima berat, entah menahan lapar dan hausnya itu, dipastikan dulu pernah. Umat yang sebelumnya Nabi Muhammad itu juga pernah. Seandainya kita memotivasi diri kita. Lalu yang terakhir, la'allakum tattaqun. Goalnya ketakwaan itu seperti apa? Ini menarik. Seandainya teman-teman yang pernah belajar ilmu cascade ya, kaskade gitu ya. Jadi input, proses, outputnya itu nanti masuk input lagi, diproses lagi menjadi output, itu akan ada peningkatan dan seterusnya. Nah, prosesnya adalah diri kita ini. Di variabel manusia itu, kita bisa bayangkan antar Jumat satu dengan Jumat yang lain, ketakwaan kita masuk lagi menjadi input, diproses lagi dalam katakanlah konteks Ramadan lagi, itu pasti yakin akan mendapatkan ketakwaan semakin meningkat. Nah, kalau tidak meningkat, sekali lagi ada sesuatu. Saya ngomong seperti ini, di ampli itu dikuatkan beberapa kali, maka terdengar suaranya lebih besar. Kalau suaranya sama, pasti faktor pengalinya itu adalah 1 atau tidak lebih dari 1. Karena kalau lebih dari 1 pasti kekuatannya lebih. Sehingga kalau tidak meningkat ketakwaan itu, pasti ada sesuatu yang bermasalah dalam bab puasa itu. Apakah betul keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar atau tidak? Oke. Kita masuk tentang yang iman dulu. Kalau enggak cukup waktunya, kita mungkin di jadwal berikutnya. Allah mengingatkan kita, siapa sih ciri-ciri orang yang beriman itu? Kita detailkan yang inputnya. Dalam surat Al-Anfal dengan indah Allah menggambarkan. Al-Anfal ayat yang kedua sampai yang ketiga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haq. Jadi ada 4 kriteria orang-orang yang beriman itu. Innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika dia mendengar asma Allah dilantunkan, maka bergetarlah hatinya. Saat kita mendengar azan, apakah hati kita bergetar
bergetar untuk memberikan. Getar itu bagian dari sensor ya, untuk menggerakkan, untuk memerintahkan otak, dan otak memproses dan menyuruh. Aktuatornya itu adalah tangan dan kaki untuk bergerak ke kamar mandi misalnya untuk segera berwudu. Itu ciri satu. Jadi mohon maaf, selama Ramadan yang sudah dapat 4 hari ini sampai nanti akhir Ramadan, apakah sholat wajib kita ada peningkatan, baik dari frekuensinya, sholat 5 waktunya berjamaah, frekuensi ya, lebih-lebih kualitasnya itu kalau dulu nunggu iqomah baru berangkat misalnya, atau setelah Ramadan sudah adzan berangkat, sehingga semua takbiratul ihram seorang imam tuntas dilakukan oleh makmum dari awal. Kan konon katanya kalau kita melihat keimanan seseorang dengan performa terbaik, lihatlah dia terlambat sholatnya atau tidaknya selama 40 hari. Lo bisa bayangkan, 5 waktu aja kita tidak terlambat takbiratul ihram itu sungguh luar biasa beratnya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, ini adalah sarana kita untuk memastikan betul nggak hati ini bergetar saat mendengar adzan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, jika mendengar ayat-ayat Allah seperti halnya kita kajian siang ini misalnya, maka zadatuhum imana, naik imannya. Maha suci Allah, maha benar Allah, begitu seterusnya, sehingga memantaskan diri ini, benar gak saya ini udah pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pantas, saya nanti masuk surga di pintu yang keberapa? Jadi 2 ini saja ya, sebelum saya melangkah yang ketiga dan 4 syaratnya, monggo kita catat bersama-sama, bukan hanya sekedar dicatat dalam otak kita, tapi dicatat dalam hati kita. Karena bergetarnya hati itu ya di dada kita. Karena naiknya keimanan itu adalah di hati kita. Seandainya ya seperti halnya sekarang aplikasi-aplikasi banyak, apa yang lagi dipikirkan oleh kita itu keluar dalam display di atas kepala kita, itu sungguh menarik. Parameter keimanan kita itu berapa persen? Itu sungguh luar biasa. Tapi karena rahasia hati itu hanya Allah yang tahu, maka ayo kita ukur betul parameter keimanan yang ada dalam diri kita. Karena apa? Semakin tinggi keimanan kita, yakinlah outputnya itu juga semakin besar, takwanya semakin besar. Sebagaimana ini ampli gitu ya, begitu suaranya saya kecil, meskipun itu pengalinya sama, tidak dikurangi volumenya, tapi saya kecilin suara input saya 1, 2, pasti juga berkurang. Anggaplah ini level keimanan kita. Semakin tinggi ke level keimanan kita, maka yakinlah output ketakwaan kita semakin besar pula. Semakin bergetar hati kita saat dipanggil oleh Allah, semakin meningkat saat ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kita, maka yakinlah nilai-nilai ketakwaan kita semakin besar. Yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah. Ciri orang yang beriman itu menegakkan sholat. Kenapa hisab yang pertama nanti di yaumul akhir adalah bab sholat? Inilah yang menunjukkan, yang membedakan kita orang mukmin atau tidak. Salah satu variabel pentingnya adalah bab sholat itu. Karena monggo ayo kita biasakan, mumpung di bulan Ramadan ini, usahakan 5 waktu kita semuanya di masjid. Syukur-syukur sekali lagi takbiratul ihram kita ikuti semua dari awal.
Kalau tadi 40 hari, kita 30 hari lah selama bulan Ramadan. Itu sungguh indah sekali. Kalau itu belum pernah kita lakukan di Ramadan sebelumnya, di saat inilah momentum untuk itu. Karena kita memastikan jangan bermimpi akan mendapatkan kualitas takwa terbaik kalau kualitas keimanan kita sekedarnya. Dan kita sudah buktikan ini, amflenya tetap, prosesnya tetap. Tapi inputnya kalau kita berkurang juga berkurang. Begitu saya teriak dikit ya misalnya, karenanya gitu ya, itu dengan amri yang sama. Masyaallah muslimun Allah. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menafkahkan sebagian dari hartanya, menafkahkan sebagian dari yang dimilikinya. Nah, inilah sekali lagi kriteria orang beriman, tidak hanya memikirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dilihat langsung kontribusi masing-masing kita ini di depan masyarakat, di hadapan masyarakat. Meskipun infak itu bisa dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Intinya ada azas kemanfaatan di situ. Apakah diri kita bergetar saat melihat orang yang tidak makan ataupun makan seadanya tetangga-tetangga kita, untuk kita keluarkan sebagiannya, bukan zakat, sedekah, infak. Atau kita mendengar tetangga sebelah nangis, begitu kita tanya kenapa susunya habis misalnya, apakah kita juga tergerak untuk ke situ, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya keimanan itu bukan hanya ada dalam diri. Variabel yang pertama kedua itu bergetar dan meningkat keimanan iya pada diri. Tapi begitu bab sholat, begitu bab infak itu nampak. Mas, kok nggak sholat ke masjid mas? Atau nggak kelihatan sholat? Saya sholat, hati saya langsung nyambung sama Gusti Allah gitu ya. Itu nggak bisa. Sholat itu harus nampak. Gerakan dari takbiratul ihram sampai salam nampak. Dan lebih nampak lagi saat kita berjamaah di masjid, bukan sembunyi-sembunyi. Karena bab sekarang sudah bukan bab zaman Rasulullah yang awal-awal masih dakwah pertama kali Syria, dan terakhir sekali lagi yang bab infak itu. Mudah-mudahan sekali lagi potongan-potongan kita yang baru, potongan yang pertama yang kita kuatkan agar kita memahami betul tentang 3 potongan penting input, proses dan output itu untuk kita kuatkan bersama. Sekali lagi karena waktunya sangat terbatas, saya mohon maaf, di lain jadwal insyaallah saya lanjutkan. Hanya kita berharap semuanya, ayo kita punya evaluasi sendiri di dalam hati kita, di dalam kalbu kita. Syukur-syukur setiap sholat kita gak buru-buru pulang di masjid bertafakur ya, bertafakur untuk mengevaluasi bagaimana tentang Ramadan kita kali ini dibandingkan Ramadan ke depan, dan insyaallah mudah-mudahan yang terbaik. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, siapa tahu umur kita baru sampai Ramadan ini. Ayo kita sembahkan, kita persembahkan Ramadan ini adalah terbaik bagi kita masing-masing. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.